Pada saat pemilu lalu kita mengetahui bahwa PKB dan juga Nasdem ini mendukung pasangan Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, belakangan ketika Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih ini jatuh kepada Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, dua partai ini deklarasi untuk bisa memberikan dukungan. Nah, kabarnya bukan hanya dukungan yang diberikan, bukan hanya dukungan yang disodorkan, tapi juga sejumlah nama untuk bisa mendapatkan kursi di kabinet dari Prabowo Subianto mendatang untuk bisa menjadi menteri. Benarkah? Bagaimana dengan posisi tawar dari dua partai ini, PKB dan juga Nasdem? Kita akan bahas mengenai hal ini, sudah hadir di samping saya. Akan memberikan pandangan politiknya Mas Henry Satrio atau kita biasa panggil akrabnya Mas Hensat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hensat. Baik, selain Mas Hensat juga sebagai narasumber lainnya sudah terhubung kita via daring. Perwakilan dari Nasdem sudah ada juga yaitu Pak Hermawi Taslim. Selamat malam Pak Hermawi Taslim. Malam. Baik, nanti kita juga akan mendengarkan bagaimana pandangan dari PKB. Kita masih akan terus tunggu untuk bergabung Pak Syaiful Huda dan juga partai yang sudah memberikan dukungan sejak lama dari ataupun juga bagi Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, perwakilan dari Gelora yaitu Pak Mahfud Siddiq. Tapi sepertinya sudah hadir secara daring juga Pak Syaiful Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Huda. Malam Mbak. Baik. Ya. Malam Mas Huda, malam Pak Hermawi. Baik, nah ini langsung saja kita berikan kesempatan baik kemudian kepada Pak Hermawi Taslim, kemudian juga Pak Syaiful Huda karena yang kita dapatkan informasinya PKB, Nasdem sudah sodorkan nih menteri-menteri nanti ditawarkan kepada Pak Prabowo Subianto. Silakan mungkin dari Pak Taslim terlebih dahulu, semuanya sejauh apa bentuk dukungan yang diberikan oleh Nasdem termasuk juga hitung-hitungan soal jabatan kursi menteri ini. Silakan Pak. Ya, jadi memang sejak pengumuman KPU kami partai yang pertama yang mengakui kemenangan pemilihan umum Pak Prabowo, karena bagi kami setiap pertandingan itu ada akhirnya, setiap kompetisi itu ada endingnya dan kita harus move on sebagai bangsa. Demikian juga setelah pengumuman MK, kami sebagai koalisi 01 bersama PKB dan PKS telah berusaha dengan segala cara yang dibenarkan oleh konstitusi, tapi faktanya kami tetap tidak bisa menang. Untuk itu dalam semangat kebangsaan, dalam semangat sportivitas sebagai konsekuensi dari pengakuan kita terhadap berbagai bentuk aturan permainan dalam KPU, maka kita mengakui kemenangan dari paslon 02. Itu yang kami lakukan. Kemudian ketika Pak Prabowo berkunjung ke Nasdem Tower, terjadi pembicaraan yang familiar dalam semangat kebangsaan. Kemudian setelah pengumuman MK, kami yang berkunjung ke Kartanegara, semua itu menegaskan bahwa kami mendukung pemerintahan yang baru di bawah pimpinan Pak Prabowo, mendukung pemerintahan yang baru sebagai bagian dari semangat kebangsaan kita, sebagai bagian dari sportivitas gentleman kita, karena saya bilang tadi, setiap pertandingan harus ada akhirnya. Nggak bisa kita terus-menerus dalam semangat, kalau kita kalau kita tidak mengakui, kita berguling-guling, nangis setiap hari, memang hasil pemilu berubah juga kan tidak. Nah, tentang tadi yang Anda katakan, menyiapkan diri menjadi menteri dan segala macam, itu masih terlalu jauh. 2 kali pertemuan DPP, Partai Nasdem dan Gerindra, baik di Nasdem Tower maupun di Kartanegara, belum ada pembicaraan tentang keikutsertaan kami dalam kabinet. Kami mendukung pemerintahan, ya. Tapi masuk kabinet, sampai sekarang kami masih dalam suasana menimbang-nimbang, melihat dinamika politik yang ada, dan jangan lupa bahwa dukungan kami kepada pemerintah itu sebagai bagian dari sikap konstitusional kami. Tidak ada persyaratan bagi kami, tidak ada persyaratan yang kami berikan untuk kami mendukung pemerintah, tanpa syarat. Jadi kalau ditanya apakah kami mendukung pemerintah, ya, kita mendukung pemerintah. Apakah kita masuk dalam kabinetnya, itu kita masih punya waktu 6 bulan untuk memikirkan itu. Kita masih punya banyak waktu untuk berdiskusi dengan kawan-kawan,
melihat kiri dan kanan, posisi Nasdem seperti itu kira-kira Mbak. Terima kasih. Baik, Pak Hermawi Taslim sudah menjelaskan realistis memang setiap kontestasi selalu ada pemenangnya, jadi tidak perlu nangis-nangis lagi dan langsung berikan ucapan selamat plus dukungan. Tapi masih menimbang-nimbang apa langkah selanjutnya untuk Nasdem dan memberikan dukungan tanpa adanya tawar-menawar ataupun juga persyaratan. Itu adalah pernyataan dari Nasdem. Bagaimana dengan Pak Huda, mewakili PKB? Silakan Pak Huda. Mirip-mirip, Mbak. Apa yang disampaikan oleh Mas Hermawi? Jangan nyontek, saya Pak. kira betul jadi. Enggak, memang suasananya begitu. Jadi kita tahu persis, tahu diri bahwa Pilpres PKB mengusung pasangan sendiri dan belum mendapatkan kepercayaan rakyat. Ya kita tahu diri menyangkut soal itu. Tapi catatannya yang tadi disampaikan juga oleh Mas Hermawi Taslim bahwa kita ingin ada tradisi yang sama-sama terus kita jaga sebagai anak bangsa, di mana setiap habis kompetisi apapun, tidak hanya Pilpres, saya kira nanti di Pilkada juga sedang akan kita hadapi. Siapapun yang kalah saya kira harus punya tradisi untuk berani menyampaikan selamat kepada sang pemenang. Dan lebih-lebih bagusnya PKB punya kesempatan kemarin menyampaikan 8 agenda perubahan yang selama ini menjadi agenda perubahan PKB dan sebagian besar bagian dari perjuangan pasangan 01 Mas Anies dan Gus Muhaimin. Kami serahkan kepada Pak Prabowo pada kesempatan ketika beliau datang ke PKB pasca penetapan pengumuman di MK. Dan menurut kami ini momentum terbaik. Jadi dan kami juga bersyukur kita kalah tapi masih bisa menyampaikan 8 agenda perubahan dan diterima secara baik oleh Pak Prabowo. Jadi kalau soal bagi-bagi kabinet sama tadi, jadi sama sekali belum ada bahasan terkait dengan itu. Itu kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih. Kita yakin pengalaman panjang, kita menempatkan asumsi yang saya kira positif kepada Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih. Kita beri kesempatan beliau untuk menyusun kabinet terbaiknya. Dan sekali lagi PKB tidak menjadi bagian untuk kira-kira mengusulkan atau apa. Nanti jangan GR dulu, ditawari juga belum. Baik, Nasdem dan PKB mengaku nggak GR, jadi memberikan dukungan tanpa syarat. Tapi kemudian bagaimana pandangan dari partai yang sudah memberikan dukungan kepada Presiden dan juga Wapres terpilih ini sejak lama, yaitu Partai Gelora. Ada Pak Mahfud Siddiq sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Mahfud. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Baik, Pak Mahfud Siddiq. Selamat malam juga nih, senior. Iya, Pak Mahfud Siddiq, bagaimana melihat manuver dua partai yang tadinya berseberangan, sekarang merapat Pak? Memang tadi mengakunya belum berbincang ataupun belum berencana untuk bisa menyodorkan nama-nama untuk bisa duduk di kabinet. Tapi Pak Mahfud Siddiq dari Gelora, jangan-jangan kemudian partai pendukung yang lainnya nih yang sudah lama bersama Pak Prabowo dan juga Mas Gibran bisa agak-agak kurang jatahnya gara-gara partai lawan ini merapat Pak? Iya. Yang pertama, budaya besar bangsa Indonesia kan budaya guyub ya. Jadi ketika pemilu sudah selesai, kemudian partai atau calon yang saling berkontestasi sebelumnya, kemudian saling ketemu, saling bertukar pikiran, saling mencari titik temu. Saya kira itu sesuatu yang sangat wajar, lumrah, dan ya sangat Indonesia karena sesuai dengan kultur besar kita gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya kira Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai capres-cawapres yang kami dukung, itu juga berkali-kali menyatakan bahwa Pilpres ini adalah kontestasi untuk mencari pemimpin yang didukung oleh masyarakat Indonesia. Begitu terpilih, maka kita harus menjadi pemimpin seluruh rakyat Indonesia. Saya kira semua partai ini kan bagian dari
masyarakat Indonesia ya yang mengkonsolidasi diri sebagai kekuatan atau organisasi politik. Jadi saya kira Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, saya kira juga akan sangat membuka tangan untuk memperluas penerimaan dan dukungan dari berbagai kalangan termasuk partai politik yang sebelumnya berkontestasi. Saya kira itu hal yang tidak akan mengganggu tapi justru akan memberikan penguatan ya terhadap pemerintahan ke depan, kehidupan politik ke depan ya termasuk juga terhadap kepentingan masyarakat kita ya. Karena kan kita punya pengalaman pahit ya 2019 pasca Pilpres terjadi polarisasi yang berkepanjangan ya dan saya kira semua partai politik juga pasti memiliki pemikiran yang sama bahwa tidak ingin mengulangi polarisasi yang pernah kita alami dan itu sangat tidak enak. Baik Pak Mahfud. Mas Hensat, ini kok sepertinya partai pendukung bisa warm welcome gitu, menyambut dengan sukacita kedatangan partai-partai yang tadinya berseberangan nanti Mas Hensat. Termasuk juga kalau Pak Hermawi Taslim mengatakan memberikan dukungan kok. Nggak ada syaratnya, benar nggak sih Mas? Nanti kita akan lihat bagaimana posisi tawar dari PKB dan juga tentunya Nasdem sesaat lagi.